Pemirsa, Kementerian Investasi saat ini sedang mengumumkan realisasi investasi triwulan pertama 2026 dan kita ikuti bersama. Dan kita juga melihat salah satu yang utama yang bisa mendongkrak adalah sektornya Menteri Investasi dan BKPM atau investasi. Bank Indonesia mempertahankan BI rate di 4,75%, jadi ini juga sudah signal positif. Manufaktur walaupun turun tapi masih di atas 50 dan tetap kompetitif di kawasan ASEAN. Surplus neraca perdagangan tercatat 70 bulan berturut-turut. Jadi ini menunjukkan juga resiliensi Indonesia dengan cadangan devisa memadai di 148,2 miliar. Defisit APBN terjaga di 0,93% dari PDB. Jadi disiplin fiskal dijaga di tengah ekspansi yang terukur. Dan baru-baru ini JP Morgan juga merilis Indonesia adalah negara yang punya ketahanan energi. Artinya Indonesia adalah negara kedua di bawah Afrika Selatan yang punya resiliensi terhadap goncangan energi. Nah, salah satu adalah Indonesia punya domestic energy yang sudah direncanakan dalam kebijakan energi, terutama akibat domestic energy, gas, batu bara, hydro, dan yang lain. Sehingga dibandingkan negara lain yang sebagian besar tergantung pada energi fosil crude oil, Indonesia sudah diversifikasi yang cukup baik, dan Indonesia tergantung Selat Hormuz adalah 20%. Sehingga tentu Indonesia punya resiliensi, dan Indonesia juga punya resiliensi di sektor pangan, terutama karena kita juga dari segi pupuk urea juga aman, karena kita menetapkan kebijakan harga untuk industri tertentu, termasuk pupuk yang dijaga di angka $6,5. Sehingga dengan demikian pupuk kita juga surplus, dan beberapa negara meminta kepada Indonesia, India, Filipina maupun Australia, dan Bapak Presiden sudah menjanjikan memberikan kepada Australia sebesar 250.000 ton. Jadi menunjukkan bahwa Indonesia di sisi kelistrikan, di sisi pangan dan energi relatif fluktuasi itu termitigasi. Kemudian pemerintah juga mendorong Satgas percepatan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diterbitkan melalui Kepres 4 tahun 2006. Dengan Kepres ini kita mendorong upaya untuk debottlenecking sehingga investasi yang sudah masuk bisa menjalankan usaha sesuai dengan apa yang direncanakan. Kemudian juga ada perkembangan, nanti Bu ini menjelaskan mengenai peraturan BPS nomor 7 tahun 2025 tentang KBLI, di mana ekonomi digital, AI, sampai dengan aset kripto sudah masuk di dalam KBLI yang baru. Kemudian mitigasi perubahan iklim, termasuk carbon capture dan storage. Kemudian model bisnis baru seperti factory-less goods producer, dan juga penambahan di sektor jasa keuangan, termasuk usaha bullion. KBLI ini dirancang sejalan dengan International Standard Industrial Classification, dan kami monitor ada surat edaran bersama antara Menteri Investasi, kemudian Menteri Hukum dan Kepala BPS, dan ini diharapkan bisa mendorong kode yang baru ini untuk kepentingan pelaku usaha. Mekanisme ada yang dilakukan secara otomatis dalam sistem OSS, kemudian oleh pelaku usaha itu juga bisa menyesuaikan terhadap regulasi yang ada. Dan investasi ini nanti akan disampaikan capaian triwulan 1 yang sudah lebih tinggi daripada target. Namun saya mengingatkan bahwa tahun ini kita menargetkan pertumbuhan investasi itu juga lebih dari 2.000 triliun. Jadi tentunya ini sebuah angka yang tidak kecil, 2.004 triliun. Ini langkah yang
perlu terus dijaga secara bersama karena ini adalah pengungkit perekonomian kita, karena kita ingin mencapai target untuk pertumbuhan di tahun ini minimal 5,4%, walaupun dalam situasi global yang penuh ketidakpastian. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyimak bersama penyampaian paparan Menteri Investasi dan Hilirisasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.